Bagaimana kalau meninggal hari Jumat atau malam Jumat, apakah orang itu lepas dari azab kubur? Man mata yaumal jumu'ati, man mata yaumal jumu'ati, siapa yang mati pada hari Jumat, wuqiya min azabil qabri, maka terpelihara dari azab kubur. Apakah azab kubur hari itu saja atau terus sampai hari kiamat? Hari itu saja. Tinggal di hari Jumat. Peminum khamar, pemabuk, penjahat, minum khamar, mati malam Jumat. Oh, Allah tak adil, kata jamaah. Ustaz Somad mati hari Ahad. Pergi tazkirah ke Sabah, pergi ke sana, tak mati. Ini orang mati malam Jumat. Allah tak adil. Allah bagikan keringanan hari itu, tapi selanjutnya maka ada yang disebut dengan istidraj. Makna istidraj dari kata daraja, azab yang tertunda. Ditunda Allah SWT azab untuk diberatkan pada masa yang lain. Ada orang-orang yang di dunia ini sakit, tak pernah berhenti. Hatta yamshi 'alal ardi ma kanat 'alaihi qati'ah. Dibuat Allah dia susah, sakit, hilang, mati, kebakaran, sampai dia berjalan di atas muka bumi bersih sebersih-bersihnya. Jadi yang tak meninggal hari Jumat walaupun orangnya soleh, jangan kita suudzon. Adapun orang yang jahat meninggal hari Jumat, jangan pula kita anggap Allah tak adil. Ada orang soleh tak meninggal hari Jumat, tapi dia selamat dari azab kubur sebab doa yang lain. Hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baca sebelum salam baik. Bagaimana orang tersebut ahli maksiat? Dah saya jawab dah. Saya tahu ke situ arahnya tadi. Bagaimana meninggal hari Isnin pula? Nabi wafat hari Isnin. Itu tadi yang saya katakan. Orang baik tak meninggal hari Jumat. Selamatkah dia dari azab kubur? Ya, sebab diperhara hadis yang lain. Nabi SAW meninggal hari Isnin. Hari Isnin hari diangkat amal. Mengapa engkau puasa hari Isnin Khamis ya Rasulullah? Diangkat amal. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shahib. Aku suka manakala amalku diangkat dalam keadaan puasa. Dan jangan lupa Nabi meninggal sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan Nabi meninggal sebagai syahid karena Nabi termakan racun tahun ke-7 ketika diundang dijemput di Khaybar. Orang Yahudi bertanya, namanya Fatimah binti Mishkam, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, daging kambing mana yang kau paling suka? Itu bila kita bertamu, orang tanya, tuan bait, sahibul bait bertanya, mana paling suka? Daging kambing paling suka, kaki kambing bagian depan. Rupanya dia nak tanamkan racun sebanyak-banyaknya. Manakala sahabat Nabi memakan, terus saja meninggal dunia. Nabi memakan, sepakat ahli sirah bahwa ada air ludah yang tertelan, tapi kemudian Nabi memuntahkan. Kenapa Jibril tak bagi tahu? Kenapa Allah tak bagi tahu? Jibril tak bagi tahu karena ada hikmah. Karena Nabi ingin tidak hanya meninggal sebagai seorang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tapi meninggal sebagai seorang syahid. Orang yang meninggal syahid tak mendapatkan 4. Pertama, tak merasakan sakaratul maut. Yang kedua, tak merasakan azab kubur. Yang ketiga, tak merasakan hisab. Yang keempat, terus saja masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan kisah pezina yang memberikan minum air kepada anjing, ada yang mengatakan kisah tersebut kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat yang tak boleh dipakai kalau maudhu' palsu atau dhaif. Dhaif pun boleh dipakai kalau untuk motivasi amal. Sedangkan perempuan yang memberikan air minum kepada anjing, hadisnya sahih. Maka hadis sahih boleh dipakai. Makna Israiliyat, kisah yang diambil dari riwayat-riwayat orang Israel. Israel itu siapa? Keturunan dari Yakub. Yakub, Nabi Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara Yahuza. Cucu cicit Yahuza disebut dengan Yahudi. Ibrahim punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub nama dia 2, satu Yakub, satu Israel. Cucu cicit keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel.
Kita ni Bani Adam, anak cucu keturunan Adam. Selalu saya terlepas waktu solat disebabkan tempat bertugas kadang-kadang tiada tempat yang sesuai untuk solat. Oleh sebab itu saya terpaksa qada. Bagaimana? Cari tempat kerja lain. Untuk apa duit banyak tapi tak boleh solat? Berapa lama kita hidup dunia menikmati duit yang sementara tadi? Cari kerja lain. Kurang-kurang sikit gaji tak apa. Yang penting boleh kita sembahyang. Suami saya tak izinkan saya solat, cari suami lain. Boleh mengizinkan solat. Isteri saya tak izinkan saya solat, didik dia dengan baik. Kita nak pancing-pancing je. Tapi ada dulu masa saya di Kahirah, abang ni bila musim panas, summertime, dia pergi ke Europe. Memang tak boleh kerja sama, memang tak boleh sembahyang sama sekali. Supervisor saya kejam, Ustaz. Maka kami sembahyang campur semua, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa macam tu? Kalau tak macam tu tak sembahyang sama sekali. Memang darurat lah. Tapi masa tu dia pun sebulan 2 bulan, lepas tu dia balik lagi. Nah, adapun kita di Sabah, negeri banyak 60% Muslim, tak dapat kerja sini, cari tempat kerja lain. Jangan sampai sebab kerja melupakan ibadah kepada Allah. Sebab ini bekal yang kita bawa mati menghadap Allah SWT. Hari ini wujud golongan Islam yang menolak politik, mengatakan tiada politik dalam Islam. Yang penting solat, banyak-banyak puasa sunat, banyak-banyak berzikir, ingat mati, dah. Politik usah urus. Maka akhirnya politik diambil orang lain, dan terjadilah apa yang terjadi pada saudara kita di Rohingya. Tiada kuasa.